saya terkesan yang penting ya pembicaraan hampir 2 jam lebih 3 jam dari jam 1 sampai sekarang di jam makan sangat akrab, sangat bagus sekali gitu. Nggak ada jarak, biasa sultan nggak ada jarak. Ada 2. Yang pertama, undang-undang perampasan aset itu skala prioritas. Itu, saya kira itu karena itu sumber segala masalah. Kalau itu selesai, insya Allah semua akan mengikuti, gitu ya. Jadi itu harapan beliau dan kita semua. Kemudian yang kedua juga dibiasakan pemerintah itu adalah pertanggungan jawab publik, tidak hanya pertanggung jawab di DPR. Itu juga saya melihat penting dan baru itu ya. Jadi pertanggungan jawabnya tidak hanya di depan DPR ya, tetapi juga publik. Itu penting masyarakat pada umumnya. Nah itulah saya sampaikan apa yang kami serap dari masyarakat gitu. Dan lalu kemudian disimpulkan berbagai macam keresahan, kegelisahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini muaranya pada munculnya distrust. Jadi ketidakpercayaan terhadap tidak hanya institusi negara, aparatur penegak hukum kita, tapi hampir di semua sektor dan bidang kehidupan kemasyarakatan kita. Dan distrust itu disebabkan tentu banyak aspeknya, kompleks, tapi ada 2 faktor yang tadi mengisi perbincangan kami. Pertama adalah penegakan hukum yang dinilai rendah. Itulah yang lalu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik karena penegakan hukum yang tidak konsisten. Dan yang kedua adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin Abdullah, yaitu akuntabilitas publik. Jadi pertanggungjawaban para penyelenggara negara itu jangan hanya bersifat administratif semata, itu ya, sebagaimana tata kelola pemerintahan kita, tapi yang tidak kalah pentingnya dalam rangka menjaga, memelihara, dan merawat kepercayaan publik itu adalah bagaimana akuntabilitas ke masyarakat itu juga harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Jadi jangan hanya kasus per kasus, tapi kasus penegakan hukumnya agar masyarakat itu percaya. Tapi kan ada syaratnya untuk masyarakat percaya itu. Aparat penegak hukumnya itu harus menjunjung nilai-nilai integritas yang baik. Mulai dari polisi, jaksa, KPK, hakim, itu harus betul-betul menunjukkan kejujuran, keteladanan. Ya, yang sekarang ini sehingga masyarakat kurang percaya penegakan hukum ini karena dilihat banyak sekali, ya mohon maaf ya, borok-boroknya dari setiap institusi itu. Sekali dalam percakapan dibutuhkan dialog dan komunikasi. Apalagi menyangkut kebijakan publik termasuk soal Papua, sangat perlu didahului dengan dialog dan komunikasi yang baik. Dan itu yang membuat banyak distrust yang disebut oleh Pak Lukman tadi, dan kemudian karena komunikasi yang kurang. Jabat itu mengambil keputusan tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang menyeluruh, itu tadi banyak sekali kita diskusikan. Lalu kemudian yang kedua, dan ini kita tahu ya dari tadi memang tidak dibahas, tapi yang sekarang teman-teman juga tahu diperbincangkan oleh masyarakat adalah beberapa program prioritas terbaik hasil cepat, itulah pokoknya ya. Itu kan banyak sekali yang desain teknokrasinya itu tidak berjalan dengan baik dan hasilnya BGN harus dirombak dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu. Lalu kemudian kebijakan otonomi daerah, pusat daerah juga ternyata belum optimal, itu tadi dibicarakan. Lalu yang paling penting adalah soal ketidakpercayaan itu dibangun karena sistemnya yang masih penegakan hukum yang masih belum bisa diandalkan. Gitu. Jadi